Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa dimulai. Baik, sebelum kita melangsungkan kegiatan belajar, Ibu Guru akan mengabsen dulu. Mawaddah, Ulfa, Alfanita, Reski, Nanda, Sani, Ainun, Iza, Zahra. Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, masih ada yang ingat materi yang kemarin? Apa? Baik, ada yang tahu apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Baik, ada yang tahu apa itu unsur-unsur berita? Unsur-unsur teks berita ada 6 macam atau dikatakan sebagai 5W. 1H yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu struktur teks berita. Sebelum kita masuk struktur teks berita, ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual sebagai masyarakat. Berikut harus berdasarkan fakta dan disampaikan secara aktual. Jadi struktur teks berita. Materi kita selanjutnya adalah struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 3 struktur, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, dan siapa. Dan yang kedua itu struktur tubuh berita. Struktur tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat pada jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga yaitu ekor berita. Ekor berita adalah informasi tambahan yang tidak mempengaruhi pokok berita. Jadi kepala berita bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, dan kapan, dan siapa. Jadi contohnya seperti Kota Bandung diguncang gempa bumi dengan kekuatan 5,5 SR pada pukul 10 WIB pagi ini. Dan itu semua terjawab pada kepala berita. Dan yang kedua adalah tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat pada jawaban atas pertanyaan mengapa, bagaimana peristiwa itu terjadi. Tadi kan kepala berita contohnya Kota Bandung diguncang gempa bumi dengan kekuatan 5,5 SR pada pukul 10 WIB pagi ini. Ini adalah kepala berita, dan tubuh berita itu menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Gempa bumi tersebut menyebabkan beberapa bangunan di Kota Bandung mengalami kerusakan dan laporan tentang korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan yang ketiga yaitu ekor berita. Ekor berita adalah informasi tambahan yang tidak mempengaruhi pokok berita.
Contoh, pemerintah setempat telah menginstruksi warga untuk tetap waspada dan siaga menghadapi kemungkinan gempa susulan. Kalau tidak ada ekor berita, mempengaruhi teks berita atau tidak? Tidak, karena di kepala berita dan tubuh berita telah terjawab semua tentang masalah gempa bumi yang mengguncang kota Bandung. Jika dihilangkan ekor berita, maka tidak akan terpengaruh karena keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap kepada kepala berita dan tubuh berita. Sampai sini paham? Baik. Kesimpulannya adalah struktur teks berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dan masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda dalam menyampaikan informasi kepada pembaca. Baik, sebelum Ibu menutup materi pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.